memahami definisi dasar jenis-jenis patogen penyebab serta mekanisme transmisi seksual secara komprehensif. Apa itu IMS? Definisi klinis, infeksi menular seksual adalah sekelompok infeksi atau penyakit yang ditularkan sebagian besar melalui kontak seksual langsung, vagina, anal maupun oral, ditandai dengan masuknya agen infeksius ke dalam jaringan tubuh inang baru. Keanekaragaman patogen IMS disebabkan oleh lebih dari 30 jenis mikroorganisme patogen yang berbeda. Secara garis besar, dikelompokkan menjadi infeksi bakteri seperti sifilis dan gonorrhea, infeksi virus seperti HIV, herpes dan HPV, serta infeksi parotosit, protozoa, infeksi trichomoniasis. Mekanisme transmisi IMS pertama itu melalui kontak seksual. Metode penularan utama melalui gesekan mikroskopis membran mukosa genitalia selama berhubungan seksual vaginal, anal, atau oral tanpa menggunakan pengaman dengan pasangan yang terinfeksi. Jadi kalau berganti-ganti pasangan sih, ini penyebab utamanya. Tidak ada pengaman, ya begitu. Kemungkinan besar akan mengalami infeksi menular seksual. Kemudian kedua adalah melalui seksual atau melalui cairan tubuh. Penularan melalui sirkulasi darah atau cairan tubuh terinfeksi lainnya. Jalur ini mencakup penggunaan jarum suntik, bergantian secara tidak steril, serta prosedur transfusi darah yang tidak di screening. Ini biasanya pada kontak langsung pada penderita HIV. Pertama, jarum suntik itu sudah pakai orang penderita, kemudian kita dipakai lagi atau kena ke cairan tubuhnya, kita juga bisa terinfeksi. Bahayanya. Kemudian itu sebentar. Kemudian ketiga, transmisi vertikal. Penularan dari ibu hamil yang terinfeksi langsung ke janin selama masa gestasi, melewati plasenta saat persalinan, paparan cairan vagina darah, atau pasca persalinan melalui pemberian ASI. Ini biasanya terjadi pada ibu hamil yang HbS-Ag-nya positif. Itu bisa menularkan ke janinnya. Jadi kalau HbS-Ag itu positif itu masalah dan kerentanan. Pada wanita usia subur, kelompok wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun memiliki risiko penularan yang tinggi akibat aktivitas seksual aktif. IMS yang tidak ditangani dapat merusak saluran reproduksi secara permanen, memicu kemandulan atau infertilitas, sehingga meningkatkan risiko kehamilan ektopik di luar kandungan. Jadi kita ini wanita berisiko sekali, jadi itu dianjurkan kita aktif berhubungan, dianjurkan itu setiap tahunnya minimal 1 kali dilakukan pemeriksaan IPA tes. Apalagi kalau ada keputihan tato, diperiksa karena itu nih penyebab utamanya kanker cervix. Kemudian ibu hamil dan janin, kehamilan membawa perubahan imunitas tubuh, membuat ibu lebih rentan terhadap komplikasi patogen, infeksi aktif selama masa gestasi, mengancam transfer nutrisi plasenta, memicu kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, hingga kematian janin. Ini biasanya pada ibu hamil yang keputihan, ibu hamil biasa keputihan itu, yang hamil itu bisa Kenapa wanita usia subur sangat rentan? Karena pertama itu tanpa gejala. Sebagian besar IMS pada wanita tidak menunjukkan keluhan fisik awal, membuat infeksi terlambat dideteksi dan diobati. Kemudian kedua, kondisi anatomi vagina. Jaringan mukosa vagina wanita lebih tipis dan sensitif untuk mudah masuknya bakteri atau virus dibandingkan pria. Ketiga, dampak karsinogenik. Infeksi jangka panjang seperti HIV berisiko tinggi memicu lesi perangkat ini untuk pemeriksaan IPA supaya dideteksi memang itu kanker cervix. Patologi dan dampak klinis. Pertama itu sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri, dapat menembus plasenta sejak dini dan menyebabkan kelainan bentuk
sipilis tanpa terapi. Jadi kalau kita terkena sipilis baru tidak terapi ini ancamannya. Sekitar 40% dari kehamilan dan sipilis aktif yang tidak mendapat pengobatan penekuat berakhir dengan kematian janin di dalam kandungan atau kematian bayi baru lahir. Ini kalau ibu hamil di screening gitu diperiksa darah, hamil sudah mati. Jadi diperiksa lagi kalau mau boleh diperiksa juga lagi kan diperiksa lagi. Ini kalau ibu hamil ada sipilis, HIV dan hepatitis B. Iya, kalau pengantin itu kalau sebelum hunting sebaiknya dibawa ke pasangan tak. Pasangan tak. Iya, bisa memang tiga-tiganya itu. Supaya kita mungkin kita sehat. Sebelum ketemukan mati memang harus waktu deteksi atau preventif. Prakonsepsi screening IBS bagi calon pengantin, edukasi kesehatan tentang reproduksi primer. Kemudian kalau hamil trimester pertama memeriksa triple eliminasi wajib di ANC ini sipilis, HIV dan HBsAg kalau ibu hamil toh. Kemudian di trimester ketiga juga itu diperiksa lagi 3 kali. Kemudian persalinan, tindakan profilasi bayi baru lahir dan penanganan pasca salin. Ada pertanyaan? Nah, ini gambar ini. Gambar yang pertama ini gonorrea ini, sipilis itu bisa kena juga laki-laki kalau ada laki-laki luka anunya toh. Iya, sekitar anunya luka. Kita juga